Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 129. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung maju aja ke pembahasan. Xiaoyan telah berhasil menyerap segel roh dan kemudian dia pada saat ini mengatakan harus diakui segel roh memiliki efek yang sangat kuat dalam perbaikan tubuh, memperkuat organ dalam. Dan kali ini tubuh Xiaoyan yang telah rusak dengan cepat diperbaiki, seluruh organ dalamnya perlahan menguat. Xiaoyan sangat gembira, dia segera menyelimuti segel roh dengan kekuatan Doqi, mengarahkan segel roh itu pada dantiannya, menggunakan cairan suci dari Raxiao sebagai panduan, melanjutkan penyempurnaan terakhir dengan kekuatan segel roh yang menangkal kehancuran dari api surgawi dan juga roh hantu. Xiaoyan untuk sementara ini terbebas dari bahaya karena invasi api surgawi dan juga roh hantu menuju sepertiga dantian yang masih kosong. Dia segera menenangkan pikirannya, menunggu akan berhasil menelan segel roh sepenuhnya. Setelah beberapa hari yang tidak diketahui, sisa energi lembut terakhir dari segel roh sepenuhnya terserap. Mata Xiaoyan terbuka, sinar cahaya menyambar seperti kilat. Pupil matanya yang gelap terlihat sangat mempesona. Xiaoyan berdiri, sisi kiri dari tubuhnya masih menyala api, sementara sisi kanan dari tubuhnya masih tertutup oleh lapisan es yang tebal. Jadi bisa dikatakan Xiaoyan pada saat ini seperti makhluk setengah es dan juga setengah api. Bagian bawahnya secara samar memancarkan energi abu-abu yang cukup aneh. Tulang di dalam tubuh Xiaoyan tampak telah mengalami sebuah kelahiran kembali. Tak lama kemudian, pum! Xiaoyan melayangkan pukulan pada udara kosong, yang kemudian pukulan itu mengenai dinding batu. Gaya penahan benturan dari dinding itu dengan cepat memantulkan kembali pukulan dari Xiaoyan. Hal itu membuat Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya. Lalu gelombang dari gaya benturan itu sepenuhnya menghilang ketika terkena tangan dari Xiaoyan. Hal seperti ini membuat Xiaoyan langsung berseru, kekuatan fisik yang luar biasa. Tidak heran jika Raxiao begitu unggul dalam hal pertahanan. Xiaoyan menghela nafas lega. Setelah melewati masa-masa sulit, dia akhirnya punya waktu untuk membaca informasi yang dikirimkan oleh segel roh yang berhasil dia serap. Informasi seperti itu kira-kira bunyinya seperti ini. Segel roh yang telah kau serap bernama segel roh pelanggar hukum. Terdapat sebuah batu di dalam jantung bumi yang disebut sebagai batu penghancur iblis. Jumlahnya sangat langka. Esensi yang dipelihara di dalamnya melewati puluhan ribu tahun, kadang-kadang mendapatkan kesadaran melalui sebuah peluang yang bagus dan bisa memantulkan sebagian kekuatan jiwa. Xiaoyan ketika mendapatkan informasi ini langsung tertawa. Surga benar-benar membantuku. Xiaoyan tidak menyangka bahwa segel roh yang telah dia dapatkan ini tidak hanya meningkatkan kekuatan fisiknya dan juga memperkuat pertahanannya yang seperti batu, tapi juga memiliki kemampuan untuk bisa memantulkan kekuatan jiwa. Artinya apa? Artinya adalah ketika Xiaoyan melakukan bentrokan dalam hal kekuatan jiwa, serangan dari kekuatan jiwa musuh akan dipantulkan kembali, dan semakin kuat serangan jiwa itu yang diberikan musuh, maka semakin kuat pula serangan balasannya. Ini sangat keren. Serangan balik seperti ini mustahil untuk dihindari, dan musuh pasti akan mengalami sebuah momentum kebingungan di dalam pertempuran hidup dan mati. Maka momen seperti ini bisa menjadi kunci untuk membalikkan seluruh keadaan. Xiaoyan melompat kegirangan. Mulai sekarang, dengan kemampuan khusus ini, serangan jiwaku akan memiliki peluang sukses yang jauh lebih tinggi. Ini sangat menggembirakan. Aku telah benar-benar mendapatkan sebuah jackpot. Sebelum Xiaoyan sepenuhnya menyadari kegembiraan, dia telah menemukan hal lain yang juga sangat menarik. Mungkin ini adalah manfaat dari selamat dari bencana besar yang telah menimpa dirinya. Xiaoyan menemukan bahwa setelah segel roh, kekuatan Doqinya di tahap menengah, bintang 4 Dodi yang tadinya telah stuck, kini kembali mulai bereaksi. Doqi tersebut langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan Doqi ini menjadi berlipat ganda. Jelas itu adalah sebuah tanda bahwa Xiaoyan mengalami sebuah kemajuan. Xiaoyan segera menenangkan dirinya, duduk bersila.
mengarahkan kekuatan Dogi untuk menghantam titik hambatan di dalam dantiannya. Hal seperti itu kemudian membuat Souyen berhasil naik menjadi tahap akhir bintang 4 Dodi. Peningkatan level seperti ini bagi Souyen tidak terlalu sulit setelah dia melewati sebuah cobaan dari peningkatan kekuatan teknik 8 surga yang ekstrim, dan Souyen tidak lagi takut pada apapun kecuali kesengsaraan Kaisar bintang 5 Dodi. Waktu berlalu begitu cepat. Souyen perlahan membuka matanya. Energi yang cukup melimpah tidak hanya membuat kulit dari Souyen lebih keras, tapi juga meningkatkan kekuatan tempurnya. Souyen bergumam penuh kegembiraan. Aku benar-benar sudah berada di tahap akhir bintang 4 Dodi. Souyen memutar matanya dan kemudian dia berkata, sekarang sudah saatnya ketiga keajaiban itu membagi dunia di dalam dantian milikku dan menempati posisinya masing-masing. Jika tidak, maka penampilanku yang seperti ini, setengah es, setengah api, terlihat cukup menakutkan, seolah-olah aku bukan manusia, dan pasti yang melihatku akan langsung lari terbirit-birit. Setelah berkata seperti ini, Souyen pun memusatkan pikirannya, mengaktifkan kekuatan dari segel roh untuk memasuki diagram dari meridian di dalam tubuh Souyen yang sepertiganya masih kosong. Dengan pengalaman sebelumnya tentang roh hantu yang bisa melewati api surgawi, sirkulasi dari segel roh tidak menimbulkan masalah besar. Hal itu bergerak dengan cepat menuju sepertiga bagian kosong dari dantian milik Souyen yang telah diaktifkan menggunakan teknik 8 surga yang ekstrim. Begitu segel roh menempati sepertiga area kosong ini, dia dengan angkuh mengusir invasi dari api surgawi dan juga roh hantu. Tanpa banyak waktu, api surgawi, roh hantu, segel roh, mereka telah menempati sepertiga bagian masing-masing dan benar-benar membentuk sebuah keseimbangan di dalam meridian Souyen yang telah diaktifkan menggunakan teknik 8 surga yang ekstrim. Api surgawi berkobar di sisi kiri, kekuatan es beku berada di sisi kanan, sementara di bagian tengahnya ada sebuah retakan yang memiliki gelombang energi berwarna abu-abu seperti kekuatan batu. Hal itu meletus di seluruh tubuh dari Souyen. Setelah sepertiga bagian yang kosong diisi oleh segel roh, retakan yang membentang di dahi Souyen hingga ke bawah kini telah langsung kembali seperti semula. Energi yang cukup bergelombang menghasilkan raungan dahsyat di dalam tubuh Souyen, dan tidak lama kemudian cairan merah di dalam tubuh Souyen pun berputar-putar di sekitar meridian itu, lalu naik seperti sebuah asap. Pada saat ini, Souyen telah kembali mendapatkan sebuah informasi baru yang membanjiri pikirannya. Dikatakan bahwa ketika Yin mencapai puncaknya, pada saat itu Yang telah lahir, dan ketika Yang mencapai puncaknya, Yin telah lahir. Yang itu ada di mana Yin tidak henti-hentinya, dan Yin itu ada di mana Yang tidak terpisahkan. Yin yang berdiri sendiri tidak bisa terlahir, sementara yang berdiri sendiri tidak bisa tumbuh. Oleh karena itu, Yin dan juga Yang tidak bisa terpisahkan. Setelah mantra api berkembang sesuai dengan aturan langit dan bumi, ia berubah menjadi mantra penghancur es yang merupakan tahap kedua dari teknik 8 surga yang ekstrim. Yin dan juga Yang saling melengkapi sehingga kekuatan mantra penghancur es bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan mantra api. Membaca informasi seperti ini membuat raut wajah Souyen dipenuhi dengan kegembiraan. Dan kali ini, mantra api milik Souyen benar-benar telah naik level menjadi mantra penghancur es. Dengan teknik kultivasi yang telah mencapai level baru, kekuatan dari 3 keajaiban yang ada di dalam tubuh Souyen kini juga telah menjadi lebih besar lagi. Souyen menggelengkan kepalanya, lalu dia mengatakan, mantra penghancur es seharusnya sudah berada di tahap Yi, bukan? Meskipun peringkatnya cukup rendah jika dibandingkan dengan teknik kultivasi yang lainnya, tapi teknik ini mampu melahap 3 keajaiban dunia
membuatnya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan beberapa teknik Do tahap Si. Peningkatan dari 3 keajaiban itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan teknik kultivasi biasa. Selain peningkatan dari kekuatan 3 keajaiban, bahkan teknik langit yang dingin dengan peringkat yang tidak diketahui juga telah meningkat kekuatannya. Ini benar-benar berkah ganda bagi diriku jika aku bisa menemukan segel roh yang lainnya. Mantra penghancur es mungkin bisa ditingkatkan lagi. Ini sangatlah menarik. Oh iya benar, aku penasaran apakah ketiga keajaiban itu masih ada setelah aku mengalami kenaikan level. Xiaoyan tersadar dari lamunannya, kemudian dia mencoba menggunakan kekuatan jiwa untuk melihat pada bagian dalam dirinya sendiri dan mencari keberadaan dari api surgawi ledakan bumi, roh hantu, dan juga segel roh. Keringat dingin telah mengalir di dahi dari Xiaoyan. 3 keajaiban dunia itu tampaknya telah menghilang. Jika hal itu benar-benar menghilang karena ditukar dengan kemajuan level teknik 8 surga yang ekstrim, Xiaoyan tidak tahu apakah ini adalah sebuah kerugian atau keuntungan. Suasana hatinya telah menjadi sangat cemas. Mungkinkah mereka sudah berasimilasi ke dalam meridianku? Xiaoyan setelah beberapa kali melakukan pencarian tetap tidak berhasil menemukan ketiganya, dan sekali lagi menyelidiki jalur sirkulasi dari mantra penghancur es hanya untuk menemukan bahwa jalur tersebut masih mempertahankan warna dan juga kekuatan sumber yang berbeda dari ketiga keajaiban itu, tapi tidak ada jejak dari bentuk fisik mereka. Xiaoyan dengan cemas berkata, apa yang terjadi? Sekali lagi, kekuatan jiwa milik Xiaoyan kini telah mencapai dantian di dalam tubuhnya. Xiaoyan terdiam menatap dinding-dinding di dalam dantian itu, dan dia tercengang. Butuh waktu yang lama baginya untuk bereaksi. Dinding bagian dalam dari dantian milik Xiaoyan sekarang sudah terukir simbol-simbol untuk api surgawi ledakan bumi, simbol dari leluhur roh pendendam, dan juga simbol dari segel roh. Di atas ketiga simbol ini, mereka bertiga telah melayang dengan tenang, seolah-olah menyatu dengan tubuh Xiaoyan, sehingga sangat sulit untuk dilihat tanpa adanya pengamatan yang cermat. Xiaoyan kakinya lemas, namun dia lega dan kemudian berkata, untungnya mereka masih ada di sini dan mereka telah menyatu dengan dantianku. Sekarang akan lebih mudah untuk menggunakannya. Ini benar-benar hebat. Ketiga keajaiban dunia itu sangatlah penting bagi Xiaoyan. Jika dia kehilangan api surgawi ledakan bumi, maka teknik alkemis Xiaoyan akan sangat terpengaruh. Kekuatan pedang kuno api surgawi juga akan berkurang secara signifikan. Jika dia kehilangan roh hantu, kekuatan jiwanya akan langsung menurun, dan itu juga mempengaruhi teknik alkemis serta serangan jiwanya. Apabila segel roh menghilang, kekuatan fisiknya tidak akan sekuat sekarang. Dengan kata lain, tanpa ketiga keajaiban dunia itu, kekuatan Xiaoyan secara keseluruhan pasti akan menurun secara signifikan. Setelah duduk sejenak, Xiaoyan perlahan berdiri dan kemudian dia meninggalkan lantai tempat dia berkultivasi, langsung menuju ke lantai bawah, berencana untuk mengejutkan Zanlao dan juga King Lin. Pada saat ini keduanya, yaitu Zanlao dan juga King Lin, telah menunggu lama. Wajah Zanlao ketika melihat Xiaoyan langsung tersenyum. Matanya yang tajam bisa menangkap kegembiraan di wajah Xiaoyan yang tidak bisa disembunyikan. Tampaknya bocah ini memang telah berhasil. Sementara King Lin, wajahnya dipenuhi dengan sebuah kekhawatiran, takut jika terjadi apa-apa dengan Xiaoyan. Tanpa menunggu waktu lama, Zanlao bertanya, bocah sialan, apakah kau berhasil? King Lin juga bertanya, kakak Xiaoyan, apakah kau baik-baik saja? Xiaoyan pun tersenyum menatap Zanlao dan King Lin. Lalu dia berkata, untungnya aku tidak mengecewakan dirimu Zanlao, dan aku berhasil meningkatkan mantra api menjadi mantra penghancur es. King Er,
Tenanglah, kau tidak perlu khawatir. Meskipun ada beberapa resiko kecil, apakah aku terlihat seperti sedang dalam masalah yang besar sekarang? Tidak kan? Mata dari seorang King Lin langsung berbinar, kekhawatirannya seolah-olah menghilang. Dan kemudian dia berkata, itu luar biasa. Zanlao cukup penasaran. Nah, ceritakan padaku tentang proses peningkatan dari kemampuanmu. Rasa ingin tahu dari seorang Zanlao tentang peningkatan teknik 8 surga yang ekstrim membuatnya tidak sabaran untuk saat ini. Soyen menganggukkan kepalanya, perlahan menceritakan seluruh prosesnya, membuat detak jantung dari seorang Zanlao dan juga King Lin berdebar dengan kencang. King Lin menyimpan rasa takut, kadang-kadang tangannya mengepal karena dia benar-benar takut kehilangan Soyen. Lalu King Lin pun berkata, untunglah kakak Soyen selamat, jika tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Sementara Zanlao kemudian mengatakan, kekuatan teknik 8 surga yang ekstrim memang berbanding lurus dengan resiko pengembangannya. Bocah sialan, kau benar-benar beruntung kali ini. Namun dari mana kau memahami prinsip tentang tren umum dari dunia ini? Kedengarannya seperti pepatah yang cukup mendalam dan juga kebenaran yang mutlak. Ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa kau pahami sendiri, bukan? Soyen cukup takjub dengan penglihatan tajam seorang Zanlao. Dia hanya bisa mengatakan, soal itu mungkin resmi inspirasi ya. Zanlao menyipitkan matanya. Kenapa kata-katamu terdengar cukup aneh? Soyen hanya bisa menimpali, oh ya Zanlao, kebetulan aku punya pertanyaan penting yang harus kuajukan. Soyen mengganti topik pembicaraan. Di dalam diagram meridian dari teknik 8 surga yang ekstrim, ketiga keajaiban itu masing-masing menempati sepertiga bagian meridianku. Kenapa mereka tidak bisa menyatu menjadi satu bagian saja? Zanlao termenung dan kemudian dia segera bertanya kepada Soyen, apakah maksudmu ketiga keajaiban dunia itu bisa maju dengan masing-masing menempati sebagian dari meridian, tapi mereka tidak bisa menyatu sepenuhnya? Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian Zanlao mulai melakukan analisa. Lalu dia pun mengatakan tentang hasil analisanya ini, terus membuka meridian tersembunyi yang baru untuk bisa mengakomodasi tiga keajaiban dunia. Memang sebuah metode yang sangat cerdik, memanfaatkan tiga keajaiban dunia untuk membatasi dan juga menyeimbangkan satu sama lain di dalam meridianmu yang beredar untuk meningkatkan kekuatan benar-benar sesuatu yang orisinil. Namun untuk bisa maju tanpa perlu melakukan penggabungan, aku rasa teknik 8 surga yang ekstrim tidak sesederhana itu. Hanya ada dua alasannya. Yang pertama, ketiga keajaiban dunia masing-masing mewakili esensi langit dan bumi serta atribut mereka yang sangat berbeda satu sama lain, sehingga penggabungan ini tidak mungkin terjadi dan mereka hanya bisa melepaskan kekuatan maksimal melalui sebuah pembatasan yang halus. Jika mereka kuat dan dapat hidup berdampingan secara harmonis, maka secara alami bisa maju. Kedua, tingkatan dari teknik kultivasimu saat ini tidak cukup tinggi. Hasil akhir dari alasan itu hanya ada satu. Ketika nanti, pada saat akan mencapai level yang terakhir, mungkin ketiga keajaiban dunia akan mengalami sebuah penggabungan untuk bisa mencapai peringkat Sain yang sebenarnya. Bagaimanapun juga teknik kultivasi peringkat Sain memiliki kemampuan untuk menggulingkan langit dan bumi, jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan peringkat kuasi Sain. Tapi untuk mencapai langkah seperti itu syaratnya juga sangat ketat, sesulit naik ke dalam surga. Ini hanyalah sebuah dugaanku saja. Apa yang sebenarnya itu akan terjadi, mungkin hanya dirimu yang akan mengetahui jika terus memperdalam teknik kultivasi 8 surga yang ekstrim ini. Soyen, pandangan matanya penuh dengan kekaguman atas analisa dari Zanlao, dan kemudian dia berkata, Zanlao, analisamu benar-benar membuatku takjub. Zanlao hanya bisa menggelengkan kepalanya.
Itu hanyalah tebakanku saja. Namun yang sebenarnya aku tidak tahu. Detik berikutnya Soyen melanjutkan topik sebelumnya. Berbicara tentang tren umum dunia. Apa yang telah terpisah untuk waktu yang lama pada akhirnya pasti akan bersatu untuk mencapai peringkat sains dalam teknik 8 surga yang ekstrim. Kemungkinan kedua dari Zanlao memang sangat mungkin. Zanlao cukup terkejut dengan kata-kata Soyen dan kemudian dia mengatakan, setelah sekian lama berpisah, pada akhirnya akan berkumpul juga. Nak, kenapa kau tampak seperti orang yang berbeda? Mengucapkan filosofi yang begitu mendalam. Kata-kata dari Soyen tampaknya sempurna dengan tren sejarah dan juga arah dunia. Serta teknik 8 surga yang ekstrim tampaknya mengandung prinsip-prinsip tersebut. Zanlao bertanya, mungkinkah teknik 8 surga yang ekstrim juga bisa meningkatkan IQ seseorang? Kenapa tampaknya kau jauh lebih pintar daripada sebelumnya? Soyen hanya tertawa. Itu hanyalah ocehan omong kosongku saja. Namun diam-diam Soyen menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa Zanlao begitu tertarik dengan pikiran-pikiran dari benua Dogi, termasuk menopause yang selalu dia ungkit selama ini. Hati dari Zanlao tidak lagi percaya dari Soyen tentang mengoceh omong kosong. Dia menatap Soyen dengan penuh seksama, mencoba memahami sesuatu darinya, lalu berkata, bahkan sebelum mantra api berkembang, kau telah menggunakan teori ini untuk menganalisa teknik kultivasi tersebut. Hingga kesimpulanmu saat ini, kau menyebut sebuah keberuntungan? Apa kau pikir aku orang yang bodoh? Kematangan dari sebuah teori membutuhkan penyempurnaan selama beberapa generasi. Dan berapa banyak rahasia yang masih kau simpan? Soyen hanya terdiam, namun berkata di dalam hatinya, omong kosong, teori ini sudah ada sejak zaman musim semi dan juga musim gugur, serta zaman negara-negara mulai berperang di dalam benua Dogi. Menyaksikan perubahan sejarah yang tidak terhitung jumlahnya, tentu saja itu hanyalah sebuah kata-kata filosofis. Soyen menatap ke arah Zanlao, lalu dia mengatakan, itu mungkin hanya wawasan mendadakku yang didapat dari membaca terlalu banyak buku sejarah di masa lalu. Sebuah akumulasi dari pengetahuan yang cukup luas. Zanlao menyipitkan matanya. Benarkah itu? Kau tidak sedang berbohong kan? Soyen menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius, membuat Zanlao berhenti menyelidiki tentang masalah ini. Sementara King Lin melihat keterkejutan di raut wajah Zanlao, dia diam-diam merasa gembira. Selama mengenal orang tua ini, belum pernah King Lin melihat Zanlao yang sombong menunjukkan perubahan emosi apapun. Namun bakat yang ditunjukkan Soyen menyebabkan reaksi yang begitu kuat pada seorang Zanlao, yang berarti bakat dari kekasihnya telah dikagumi oleh Zanlao yang memiliki latar belakang luar biasa. Hal itu membuat King Lin tentu saja bahagia. Detik berikutnya Soyen mengatakan, karena semuanya sudah beres di tempat ini, aku akan mengajak King Lin keluar dari dalam pagoda emas untuk melihat bagaimana keadaan dari halaman klan Xiao. Soyen cukup khawatir dengan perkembangan berbagai hal. Yang terpenting ia adalah khawatir Zanlao akan terjebak di dalam pertanyaan-pertanyaan filosofis itu. Soyen tidak yakin dia bisa mempertahankan ketenangan terlalu lama di bawah kelicikan Zanlao yang seperti rubah tua tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Zanlao tiba-tiba saja menimpali, pergilah. Setelah kau pergi ingatlah untuk menjelaskan kepada Long Yi kenapa aku melemparkannya keluar dari dalam pagoda emas, supaya bocah itu tidak menyimpan dendam dengan diriku. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tak kuasa menahan tawa ketika mengingat Long Yi dilemparkan oleh Zanlao dari dalam pagoda emas ini. Zanlao tiba-tiba saja mengatakan, lagi pula soal King Lin, kau perlu memperkenalkannya dengan benar, selesaikan sendiri masalah yang sulit ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, Zanlao melambaikan tangan lalu pergi meninggalkan Soyen bersama dengan King Lin. Raut wajah dari Soyen nampak muram. Masalah yang disebutkan Zanlao memang cukup rumit. Ketika dia teringat Zeni dan juga King Mu'er, kaki Soyen rasa-rasanya membeku, tidak bisa digerakkan untuk waktu yang cukup lama.
Jantung dari King Lin berdebar kencang, dipenuhi rasa malu dan juga harapan bahwa Soyen akan memperhatikan dan juga memperkenalkannya kepada semua orang. Melihat ekspresi Soyen yang tidak biasa membuat King Lin bertanya, "Kakak Soyen, ada apa?" King Lin bertanya dengan nada khawatir. Hatinya juga cemas berpikir bahwa Soyen tidak akan mengungkapkan hubungan mereka pada rekan-rekannya. Soyen menatap King Lin sambil berkata, "Bukan apa-apa, King aku rasa ada beberapa hal yang harus kau ketahui." Mendengarkan hal seperti ini, jantung dari King Lin rasanya berdebar tidak nyaman. "Kakak Soyen, sebenarnya ada apa?" Soyen menghirup nafas dalam-dalam sebelum akhirnya dia memberanikan diri untuk bercerita tentang kondisinya saat ini. "King Lin, sebenarnya aku sudah memiliki istri lain di dalam benua Dodi. Dia berasal dari klan Xiao. Ketika pertama kali aku tiba di dalam benua Dodi, klan Xiao telah banyak membantuku dan aku tidak bisa membalas budi mereka. Jadi, aku telah dinikahkan dengan salah satu gadis dari klan Xiao ini. Namun, bukan hanya itu saja. Di dalam benua Dodi ini masih ada dua wanita yang menyimpan rasa padaku." Soyen yang biasanya sangat tenang kini menjadi sedikit gugup ketika berhadapan dengan masalah hati dan cinta. Setelah berbicara ngalor ngidul, dia sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang dia katakan dan pada akhirnya King Lin bisa memahami kata-kata dari Soyen. Intinya, di dalam benua Dodi, Soyen sudah memiliki satu istri, tapi dia juga telah dicintai oleh dua wanita yang hingga saat ini Soyen belum mengungkapkan perasaannya kepada dua wanita itu, yang tidak lain mereka adalah Zeni dan juga King Mu'er. Ketika memikirkan masalah seperti ini, sebenarnya King Lin nampak bersedih, kepalanya sedikit tertunduk, sementara Soyen yang ada di sampingnya tampak gelisah. Dia tidak tahu harus bagaimana cara menghibur King Lin. Tiba-tiba saja King Lin mengatakan, "Kakak Soyen, kau telah dikelilingi oleh wanita-wanita cantik bahkan ketika masih berada di dalam benua Doki, dan sekarang kau berada di dalam benua Dodi juga terjadi hal yang sama. Kau benar-benar telah menambah daftar hutang asmara darimu. Tapi mungkin ini adalah justru keunggulan dari kakak Soyen yang bisa menarik begitu banyak wanita cantik di sekitarnya, baik benua Doki maupun benua Dodi. Kakak Soyen bagaikan emas yang bersinar. Sekeras apapun lingkungannya, itu tidak bisa menyembunyikan kecemerlangan dari dirimu." King Lin menatap Soyen sambil mengucapkan kata-kata seperti itu. Soyen hanya terdiam menatap pada King Lin dan kemudian membuat King Lin kembali mengatakan, "Bagaimana mungkin aku berharap bisa memiliki pria sehebat kakak Soyen sendirian untuk diriku sendiri? Cukup kakak Soyen memiliki aku di dalam hatinya sudah membuatku sangat senang." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan mengungkapkan kepada semuanya, terutama pada Zeni dan juga King Mu'er, bahwa King Lin adalah kekasihnya saat ini? Apabila iya, bagaimanakah reaksi dari King Mu'er dan juga Zeni? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.